Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, Kitabu Ahkami Sholati. Sekarang bagian yang ke-9 ya, dan ini merupakan video pertama saya di tahun 2024. Jadi kita awali tahun baru ini dengan mengi'rabi kitab Fathul Qorib lagi. Ya, maksudnya kita awali tahun ini dengan kegiatan yang positif ya. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qaluhu bimaqdari ila akhirih sakitun fi ba'di nusahil matni. Ucapan musannif yang bimiqdari yang kemarin ya di bagian yang ke-8 kita sudah mengartikannya. Maksudnya itu bimiqdari ma yu'adinu wa yatawaddau wa yasturu al-aurata wa yuqimu sholata wa yusalli khamsa raka'atin, ya itu sampai selesai. Nah, ucapan musannif itu yang tadi itu sakitun, gugur atau tidak ditemukan di sebagian redaksi matan ya. Fa inin qada al-miqdaru al-madhkuru kharaja waqtuha. Nah, ketika kadar waktu melaksanakan sholat maghrib yang disebutkan itu sudah selesai, sudah habis, ya maka waktu maghrib juga habis ya. Kharaja waqtuha, telah keluar waktu maghrib, maksudnya itu ya waktunya sudah habis gitu. Hada huwal qaulu al-jadidu, ini merupakan qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika beliau ada di Mesir. Nah, sedangkan wal qadimu, untuk pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim ya, warajjahahu an-Nawawi, dan ini diunggulkan oleh Imam Nawawi, anna waqtaha yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmari, bahwa waktu melaksanakan sholat maghrib itu memanjang atau panjangnya itu sampai hilangnya awan merah, megom abang ya, awan berwarna merah itu sudah habis, baru waktu sholat maghrib itu habis pula. Itu yang qaul qadim. Berarti kalau kita lihat-lihat antara qaul qadim serta qaul jadid, ini waktunya itu lebih lama yang qaul jadid ya kalau menurut saya, atau qaul qadim. Tapi kayaknya qaul jadid yang lebih panjang gitu ya. Nah, itu untuk terjemahannya kurang lebihnya ya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Wa qauluhu, nah wawunya saya jadikan wawu istinaf. Qauluhu adalah mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada lafaz qaulu. Di sini berupa idhofah, qaulu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Hu mudhof ilaihnya berupa isim dhamir, dan isim dhamir itu hukumnya mabni. Isim dhamir itu hukumnya mabni, sedangkan mudhof ilaih itu hukumnya jar. Ketika ini disatukan, maka isim dhamir tadi menjadi fi mahalli jarrin gitu ya. Selanjutnya mana tadi? Bimiqdari ila akhirih. Nah, ini menjadi badal dari qauluhu ya. Ucapan musannif yang berupa bimiqdari ila akhirih sampai selesai, yang sampai wa yusalli khamsa raka'atin ya. Jadi lafaz bimiqdari ila akhirih ini merupakan badal dari qauluhu, badal mutabik atau badal kul min kul. Sehingga redaksi bimiqdari ila akhirih ini fi mahalli raf'in ya, karena i'rab dari badal itu ikut dengan i'rabnya mubdal minhu gitu. Selanjutnya saqitun, ini menjadi khabarnya qauluhu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Dan saqitun di sini berupa isim mufrad ya, untuk senggotnya isim fa'il dari saqata yasqutu ya. Dan yang seperti inilah asal dari khabar yang semestinya. Jadi khabar yang semestinya itu berupa isim mustaq ya, sama seperti sakitun. Sakitun ini isim mustaq, yakni berupa isim fa'il ya, gitu. Itu penjelasan di kitab nahwu seperti itu. Cuman yang di sini saya sebut di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya, ada penjelasan mengenai asal dari khabar itu berupa isim mustaq gitu. Selanjutnya fi ba'di nusahil matni, ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz ba'di nusahil matni yang berupa idhofah, ba'di sebagai mudhof, nusahi sebagai mudhof ilaih pertama, al matni sebagai mudhof ilaih yang kedua. Fi huruf jar yang punya faidah dzarfiyah ya di dalam,
Dzaraf apa? Dzaraf makan. Ya, dzaraf makan keterangan tempat-tempatnya di mana ya? Di kitab-kitab salinan-salinan atau naskah-naskah matan yang lain gitu. Kemudian ba'di itu merupakan salah satu isim yang wajib diidhofahkan. Kemudian nusahi itu jamak dari nuskhoh, artinya salinan. Kemudian al-matni atau al-matsnu kalau rafa ya, itu ya isim jamid ya. Al-matsnu maknanya adalah ad-dhahru, yang punggung ya. Jadi punggung dari ini kan ini matan. Nah, yang ini itu syarah. Gitu. Selanjutnya fa-inin qadha. Fa-nya saya lebih cocok menjadikannya sebagai fa huruf istinaf, sama seperti mau ya. Huruf istinaf, kalau misalkan kalian mau menjadikannya sebagai fa huruf athof, saya ingin tahu alasannya kenapa. Ya, tulis di kolom komentar. Kalau kalian lebih setuju, ini menjadi fa huruf athof. Selanjutnya, in merupakan huruf syarat, ya, dan juga termasuk salah satu dari amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari, ya. Itu kalau fi'il mudhari ya. Tapi kalau fi'il madhi, nah sebagaimana redaksi inqadha ini, maka inqadha ini bukan dibaca jazm tapi fi mahalli jazmin. Gitu ya. Inqadha fi'il madhi ya, mabni sukun, inqadha mabni sukun. Di sini fi mahalli jazmin. Selanjutnya al-miqdaru. Al-miqdaru menjadi fa'il dari inqadha. Dibaca rafa dan rafa'nya dhammah sebab al-miqdaru adalah isim mufrad. Selanjutnya al-madhkuru menjadi sifat atau na'at dari al-miqdaru. Ya. Dibaca rafa, di situ berupa isim ma'rifat ya, kita bandingkan dengan lafaz al-miqdaru. Al-miqdaru dibaca rafa, al-madhkuru juga dibaca rafa. Al-miqdaru isim ma'rifat, al-madhkur isim ma'rifat. Al-miqdaru menunjukkan mudzakkar, al-madhkur juga menunjukkan mudzakkar. Al-miqdaru menunjukkan mufrad, al-madhkuru juga menunjukkan mufrad. Itu ya. Selanjutnya kharaja. Kharaja ini menjadi jawab dari inin qadha ya. Tadi berarti yang inqadha itu menjadi fi'il syarat ya. Karena innya merupakan huruf syarat. Berarti sekarang yang kharaja ini menjadi fi'il jawab dari inqadha, dan kharaja ini adalah fi'il madhi yang fi mahalli jazmin karena in ya, yang dijazmkan kedua oleh in. Sebenarnya bukan dijazmkan tapi merubah status kharaja yang asalnya tidak memiliki mahal i'rab menjadi punya mahal i'rab, yakni mahal jazm gitu. Selanjutnya, waqtuha menjadi fa'il dari kharaja, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhofnya, pada lafaz waqtu. Di sini berupa idhofah, waqtu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih ya, ini fa'ilnya. Selanjutnya, hada. Ini masuk jumlah baru ya. Hada ini merupakan mubtada yang berupa isim isyarah ya, sehingga hada yang isim isyarah ini fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai mubtada, dan mubtada itu hukumnya rafa. Selanjutnya, huwa. Huwa ini menjadi taukid dari hada. Taukid apa? Taukid lafdi. Jadi pembahasan taukid lafdi ya, ini di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai taukid. Taukid itu ada dua, ada taukid lafdi, ada taukid maknawi. Nah, taukid lafdi itu adalah dengan mengurangi lafaz yang ditaukidi dengan lafaznya atau muradifnya. Baik itu berupa isim dohir, isim domir, atau fi'il, atau huruf, atau jumlah. Banyak ya. Teman di sini yang akan saya bahas yang domirnya saja. Di sini contohnya wad domiru nahwu atau nahwa ya biasanya kalau di kitab. Wad domiru contohnya adalah jikta anta. Jikta engkau telah datang, anta ya kamu gitu. Wa qumna nahnu, kami telah berdiri, nahnu ya kami ini maksudnya. Itu. Jadi gitu ya. Jadi taukid lafdi dan di sini berupa isim domir gitu ya. Selanjutnya al-qaulu menjadi khobarnya hada, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah sebab al-qaulu isim mufrad. Kemudian al-qaul ya masdar ya, dari qala yaqulu qaulan. Kemudian al-jadidu menjadi sifat atau na'at dari lafaz al-qaulu. Untuk sigotnya al-jadid adalah isim fa'il ya. Selanjutnya wal qadimu. Wawunya di sini saya jadikan
Kalau waw atof saya kurang setuju. Kalau waw atof berarti ngartikannya gini. Ini merupakan qaul jadid dan qaul qadim. Atau ya kita artikan normal misalkan ya. Ini merupakan pendapat jadid atau qaul jadid dan qaul qadim yang mana diunggulkan oleh Imam Nawawi bahwa sesungguhnya waktunya maghrib. Jadi saya kurang setuju kalau waw atof. Saya lebih setuju wawnya ini waw istiqnaf ya. Meskipun al-qadim itu lawan kata dari al-jadid ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tuh. Tapi di sini saya lebih condong wawnya di sini waw istiqnaf. Dan lagi-lagi kalau misalkan kalian lebih sepakat kalau wawnya ini dijadikan waw atof, alasannya kenapa tulis di kolom komentar ya. Gitu wawnya kalau menurut saya adalah waw istiqnaf, kemudian al-qadimu menjadi mubtada. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-qadimu merupakan isim mufrad. Ini asalnya wal qaulu al-qadimu. Lafaz al-qaulu yang semestinya menjadi mubtada, cuman menurut bait alfiyah yang terakhir di bagian bab na'at itu wa ma minal man'uti wan na'ti ukil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yakil. Pembuangan na'at atau man'ut itu boleh ya. Tapi yang paling banyak terjadi itu membuang man'ut atau mausuf ya dan menyisakan na'at atau sifatnya. Di sini yang dibuang adalah qaulu yang berupa man'ut atau mausuf. Sehingga na'at atau sifat yang tersisa tadi menempati posisi man'ut atau mausuf yang dibuang. Nah, mausuf atau man'ut yang dibuang itu posisinya mubtada. Ya, sehingga lafaz al-qadimu di sini menempati posisi mubtada tersebut gitu ya. Selanjutnya warajjahahu an-Nawawiyu. Ini menjadi hal dari al-qadimu ya, sehingga wawnya di situ adalah waw haliyah. Gitu ya. Waw haliyah. Kemudian kalau hal ini kita bedah satu persatu, wawnya tadi jelas waw haliyah, kemudian rajjaha itu merupakan fi'il madhi mabni fathah ya. Kemudian untuk hu itu adalah isim dhamir yang menempati posisinya maf'ul bih sehingga hu di sini fi mahalli nasbin. Kemudian an-Nawawiyu itu menjadi fa'il dari rajjaha. Dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Tuh. Selanjutnya anna waqtaha yamtaddu. Ya. Anna waqtaha yamtaddu. Ini menjadi khobarnya al-qadimu atau wal qadimu kalau wawunya diikutkan. Sehingga redaksi anna waqtaha yamtaddu ini fi mahalli raf'in. Ya, karena menempati posisinya khobar dan hukum khobar itu rafa. Nah, kalau apa tadi? Kalau khobar ini kita perjelas satu persatu, anna itu merupakan salah satu saudaranya inna, gitu ya. Selanjutnya waqtaha ini menjadi isimnya anna, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya, pada lafaz waqta. Di sini berupa idhofah, waqta sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Ha ini fi mahalli jarrin ya, karena ha adalah isim dhamir hukumnya mabni. Selanjutnya yamtaddu. Yamtaddu di sini menjadi khobarnya anna yang berupa jumlah fi'liyah. Sehingga yamtaddu ini fi mahalli raf'in. Yang kalau kita lihat yamtaddu ini sebagai jumlah ya, yang mana yamtaddu itu fi'ilnya, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir gitu. Cuman kalau ini kita perjelas satu persatu, yamtaddu itu khusus kita lihat sebagai fi'il mudhari' saja yang dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah, sebab yamtaddu adalah fi'il mudhari' shahihul akhir yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'il dari yamtaddu itu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke waqtaha. Tuh. Cuman di sini kita lihat yamtaddu yang mana posisinya sebagai khobarnya anna itu sebagai jumlah fi'liyah, bukan sebagai fi'il mudhari' gitu ya. Selanjutnya ila manggi bisyafaqi. Jar majrur, huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafaz manggi bisyafaqi yang berupa idhofah. Manggi sebagai mudhof, asyafaqi sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-ahmari menjadi sifat atau naat dari asyafaqi. Yang semestinya al-ahmar itu isim ghairu munsharif, cuman di sini karena kemasukan al, maka tanda jarnya itu kembali ke asal, yakni menggunakan kasroh.
Gitu ya. Jadi cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.